Saat ini, di media sosial sedang ramai tentang pernyataan Uus yang mengharamkan konten dengan Atta Halilintar. Di mana pernyataannya itu akhirnya membuat akun media sosial Uus diserang habis-habisan oleh netizen dengan berbagai macam komentar. Kontroversi ini sedikit menggelitik rasa penasaran Miong. Untuk yang sama-sama penasaran, mari kita coba telusuri kronologis permasalahan secara lebih detail dan mendalam. Apa akar permasalahannya dan apa yang menjadi penyebabnya? Biar adil, mari kita lihat permasalahan ini dari berbagai sisi. Baik dari sisi Uus, sisi Atta Halilintar, dan dari sisi netizen. Siap? Oke, mari kita ikuti penelusuran Miong sampai selesai ya. Jangan setengah jalan, biar tidak salah paham. Permasalahan ini berawal dari unggahan video yang beredar di media sosial, di mana Uus menyatakan haram konten dengan Atta Halilintar. Jujur. Ada beberapa konten yang udah dari awal udah haram buat gua untuk ada di situ. Kayak misalnya Atta tuh udah haram banget, udah haram. Pernyataan tersebut ternyata potongan video yang diunggah dalam channel YouTube 3 Second TV pada Januari tahun 2021 lalu. Dalam video berdurasi hampir 2 jam yang berjudul Soleh Solihun dan Boring Bokir, adu roasting dari soal Atta Halilintar sampai Awkarin tersebut, Uus juga mengakui jika dirinya tergolong pilih-pilih dalam melakukan kolaborasi YouTube. Ada beberapa konten yang dari awal memang sudah haram buat gue untuk ada di situ. Misalnya untuk berada di Atta itu udah haram banget. Soalnya gue melihat tidak ada hal yang akan relate saat ngobrol sama dia, ungkapnya. Alhasil video tersebut dan akun Instagram Uus dibanjiri oleh berbagai macam komentar warganet. Ada yang tidak setuju, tidak suka, dan tidak nyaman, bahkan sampai kasus kontroversi dan aib Uus dulu pun ikut jadi bahan komenan para netizen di akun Uus. Uus kemudian mencoba memberikan penjelasan alasan pernyataan dia itu di statusnya. Bahkan dia mencoba mengkronologiskan bagaimana potongan video itu sampai muncul di media. Tapi sepertinya warganet tidak terima dengan penjelasan Uus. Mungkin karena ketimbang diam atau menanggapi secara bijaksana atas viralnya rekaman bincang-bincang tersebut, Uus justru semakin memanasi isu tersebut dengan mengungkapkan pendapatnya. Maka akhirnya tambah virallah permasalahan tersebut. Dari pihak Atta Halilintar dengan adanya video tersebut dia memilih untuk tidak berkomentar banyak. Atta memilih diam, tapi Torik dan Aurel yang kemudian mengunggah video lawas Atta juga, yang sepertinya menjawab semua pernyataan Uus tersebut. Karena gini, ketika gue ketemu orang hebat, orang yang sukses, jarang banget dia nge-hate orang. Yeah. Ketika orang itu sudah pintar, sudah ini, jarang deh. Yeah. Biasanya nge-hate orang tuh ya itu, orang mungkin punya kesakitan dalam dirinya. Betul. Dan haters never win, and winners never hate. Wow, that's good. Jadi ya kita usaha aja, berarti sekarang kita jadilah pemenang. Kalau kamu masih nge-hate orang lain, kamu berarti nggak akan jadi pemenang. Nggak akan jadi pemenang. Yang akhirnya perdebatan panas itu bukan terjadi antara Uus vs Atta, tapi menjadi Uus vs netizen plus 62. Bahkan beberapa artis centang biru pun yang ikut berkomentar di postingan Uus ikut menjadi sasaran para netizen, termasuk Deddy Corbuzier dan Gilang. Pada akhirnya Deddy Corbuzier membuat podcast untuk mencoba menyelesaikan masalah Uus, yang berjudul Somasi EPS Terakhir. Kami minta maaf Uus. Pada podcast ini Deddy Corbuzier memberikan Uus tempat untuk klarifikasi atau tepatnya curhatan hati. Itulah kronologis singkatnya kasus permasalahan Uus vs Atta dan netizen. Nah sekarang mari kita coba menganalisa dari segala sudut pandang versi Miong. Tanpa bermaksud membela, menyudutkan atau menyalahkan salah satu pihak, sebelumnya Miong minta maaf apabila ada penganalisaan Miong yang salah atau berbeda pendapat dengan analisa kami yang kami dapat dari berbagai sumber di media sosial. Yang menggelitik adalah kenapa permasalahan ini menjadi perdebatan antara Uus vs netizen, sedangkan pernyataan Uus adalah mengharamkan Atta Halilintar.
Hal ini juga menjadi pertanyaan Uus di podcast Somasinya Om Deddy. Nggak bisa dikasih edukasi karena dia berharapnya dikasih gitu, berharap. Edukasi cara Uus ini ternyata bukannya membuat para netizen mengerti, tapi malah membuat netizen semakin menyerang Uus dari segala sisi. Karena mungkin cara edukasinya yang salah, atau tidak transparan dan tidak jelas arahnya kemana. Uus merasa difitnah karena itu postingan setahun yang lalu, sedangkan yang dipermasalahkan netizen adalah masalah pernyataan kata-kata haram. Atta tuh udah haram banget, udah haram. Karena mungkin pengertian kata haram itu pada umumnya adalah bukan berarti tidak suka atau tidak relate. Maka terjadilah debat kusir yang akhirnya mengarah kemana-mana. Tanpa Uus sadari dengan seringnya Uus membuat postingan yang memanasi, Uus seperti memberikan ruang untuk para netizen berkomentar. Uus seperti mengajak perang dengan netizen. Jika kita telaah, yang dipermasalahkan netizen, bukannya Uus tidak boleh, tidak suka dengan Atta, tapi cara mengungkapkan ketidaksukaan Uus kepada Atta terlalu terbuka dan frontal di podcastnya Soleh Solihun. Gue bilang lah kalau itu bajunya sampai lu pakai, itu gue pukul perut lo sampai tulisan A-nya hilang. Gitu. Uus sepertinya senang sekali. Karena ketidaksukaan Uus kepada Atta itu sudah sering Uus ungkapkan, tidak hanya di podcastnya Soleh Solihun. Tapi di beberapa podcast yang lain pun Uus sering menyenggol Atta. Tapi karena Atta tidak merespon maka permasalahan itu tidak meledak. Kasus ini mungkin akan beda ceritanya kalau saat itu Atta merespon balik pernyataan Uus. Atta memilih bersikap bijak dengan diam dan lebih fokus dengan kehidupannya yang sedang bahagia. Akhirnya Uus malah berperang dengan para netizen +62. Sebetulnya Uus tidak salah apabila dia merasa tidak suka dengan Atta, yang menurutnya Atta norak dan tidak relate dengan dia. Karena memang, konten-konten Atta yang dulu mungkin untuk karakter dan seumuran Uus tidak relate. Apabila dilihat dari kacamata kita yang awam, memang sepertinya dari segi sifat, sikap, dan karakter, juga circle pergaulan Uus dan Atta berbeda. Bahkan konten channel mereka berbeda konsepnya, makanya Uus merasa dia tidak relate dengan Atta. Mungkin menurut circle Uus, Atta itu norak. Tapi bisa jadi menurut circle Atta, Uus juga norak. Sebetulnya edukasi Uus untuk para netizen sudah ada beberapa yang berhasil, ketika Uus beredukasi tentang kebebasan bersikap dan berpendapat. Para netizen dengan cepat melakukan hal yang sama, bedanya Uus di podcast, netizen di kolom komentar. Cuma mungkin ada beberapa netizen yang akhirnya kebablasan menyerang ke sana-sini dan ke segala arah. Dari masalah level, kaya miskin sampai aib. Tapi Uus sendiri pun mengakui semua yang komentar dari para netizen itu adalah benar. Sakit hati segala macam itu tuh banyak dan semuanya tuh fakta. Walaupun begitu Uus sepertinya tidak nyaman dan mulai kelabakan dengan komenan tersebut. Bagaimanapun mungkin dia tidak mau istri dan keluarganya ikut dilibatkan. Yang akhirnya edukasi itu malah membuat Uus sendiri kelabakan. Karena sepertinya bukan hanya para penggemar Atta yang berkomentar, tapi juga para warganet umum +62 yang tidak setuju dengan cara edukasi Uus. Kalian bisa baca sendiri biar jelas ya. Tapi sepertinya, apa yang dipermasalahkan Uus dan apa yang dipermasalahkan netizen berbeda arah dan tumbang tindih. Dan akhirnya jadi blunder. Kalian bisa menarik benang merahnya sendiri dari awal sampai akhir. Pembahasannya berlanjut ya ke episode berikutnya. Intinya, apapun permasalahannya, selalu ada hikmah dan pembelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kejadian. Berpikir positif, cerdas dan bijak, bersikaplah dewasa, dan jangan lupa selalu happy.